Sebelumnya saya berterima kasih diizinkan berbicara sambil duduk di kursi, bukan karena tidak sanggup untuk berdiri di podium, tapi kalau di podium gaya pidato saya seperti caleg gagal. Nah, sebenarnya saya merasa tidak perlu berceramah, menyampaikan tausiah, karena apa yang disampaikan oleh para pembicara terdahulu, sejak dari Bapak Jaksa Agung ya, Ali Said, maupun Ketua PDM dan Ketua PWM, dan khususnya dua mubalik terakhir ya, UI Ustadz Ihsan, jadi US ya, UI juga, dan UJ Ustadz Jaikin. Itu sudah penuh dengan pesan-pesan silaturahim. Inilah SMP SMA Muhammadiyah Jombang ternyata juga melahirkan para pelawak, dan memang saya tahu dari daerah ini banyak pelawak, baik di Ludruk agak ke sana mana barat, di Caruban ada Kirun, kemudian di Jombang juga banyak. Bahkan dulu di awal reformasi terkenal di Jakarta itu ada trio Jombang yang menggetarkan dan menggegerkan Indonesia. Pertama Gus Dur, kedua Cak Nur, yang ketiga ada yang menyebut Cak Nun dari Sumobito, tapi juga ada yang memasukkan Asmuni dari Sri Mulat, sekedar bercanda ya. Tadi disebut oleh pembawa acara mirip Prabowo ya. Tadi saya perhatikan waktu salaman bersama saya, ya mirip lah, sekitar 39%. Justru yang di sampingnya itu mirip seorang mayor yang sudah menjadi letkol Teddy. Cuma bedanya letkol Teddy hitam, beliau agak putihan ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua ya, ini saya dapat merasakan suasana kebatinan dari para yang hadir, baik alumni SMP Muhammadiyah maupun SMA Muhammadiyah, dan juga haji itu alumni apa istilahnya ya? Alumni haji, bolehlah disebut demikian. Ya. Sering ya, dalam suasana reuni seperti ini, dan biasanya tidak perlu ada ceramah karena akan terlibat di dalam percakapan, nostalgia, dan sedikit romantisme, dan tidak sedikit ibu-ibu, bapak-bapak pada saat reuni muncul CLBK, cinta lama bersemi kembali, cinta lama belum kelar. Hati-hati dengan pulang dari reuni ini, kemudian nanti menimbulkan prahara rumah tangga karena bertemu dengan mantan CLBK-nya. Ada seorang kawan saya, alumni Gontor tahun 75, dan saya lihat Mas Husnan di sana, ya, seangkatan di Gontor tapi melanjutkan ke SMA Muhammadiyah ya.
di Jombang sini sehingga bisa lanjut kuliah. Seorang kawan yang saya ceritakan tadi melapor pada saya setelah istrinya wafat, "Mas Din, saya mau nikah lagi dengan CLBK saya." Saya kaget sekali, ternyata ya, rupanya cinlok, cinta pertama di SMA, Gita Cinta dari SMA, cintaku di kampus, apa warna kampus SMP SMA, cintaku di kampus biru timbang kembali. Tolong angkat tangan yang dapat jodoh di SMA Muhammadiyah, teman sekolah dan sekelas. Ada? Ternyata banyak ya. Mana? Oh, yang di sana saya nggak lihat. Ya. Rupanya dapat ijazah tapi juga dapat ijazah. Ya, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang-kala tidak memahaminya gitu. Cuma yang CLBK saya pesankan jangan terjadi setelah reuni ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, jadi Dr. Syuko bicara nggak dikawal ya. So, ada kokam dan tapak suci. Apa suasana keamanan mencekam? Memang saya pernah berada di sebuah acara belum dimulai di sebuah hotel, sudah duduk di meja terdepan, tahu-tahu diserang oleh preman, mau obrak-abrik gitu, backdrop, spanduk, bahkan tiang mic segala macam. Langsung saya dikawal di belakang oleh 2 orang. Istri saya juga tidak takut tapi merapat duduk di samping saya. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kalau sampai dia menyerang saya akan lawan. Saya begini adalah pendekar besar tapak suci. Sudah. Tapi kokam tapak suci yang di kiri kanan saya, jangan sampai terjadi seperti yang pernah terjadi di Jawa Tengah 2 kali. Tidak usah saya sebut daerahnya. Saya ceramah agak pagian seperti ini, jam 9-an. Saya ceramah, kokamnya jatuh pingsan. Usut punya usut, ternyata belum sarapan. Maka wahai kokam dan tapak suci yang berada di kiri kanan saya, apakah saudara sudah sarapan? Tidak ada jawabannya. Pak Ali Said kurang 1 suksesnya. Sukses ini, sukses itu. Sukses kelima, sukses makan siang. Oh, ada ya? Oh, cuma tidak dimasukkan. Sukses pelaksanaan acara. Kok kamu nggak jawab? Coba, siap, gerak. Jangan senyum, agak garang dikit wajahnya. Tapak suci begitu ya. Salam tapak suci. Nah, jangan berhenti, seterusnya seperti itu. Tegak gerak. Ya, usut punya usut belum sarapan ya. Ya. Tapi saya kira ini sudah sarapan. Berapa piring rawon sudah dimakan? Siap, 2 piring. Itu jawaban kalau militer itu. Siap, belum. Ya, inti dari pertemuan kita seperti ini ya. Ini kalau halal bihalal Pak Abdul Malik, ini sudah kadaluarsa, sudah lewat bulan Syawal.
biasanya halal bihalal Syawalan itu ya selama bulan Syawal. Sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah, sudah dekat musim haji. Hari ini jemaah haji mulai berangkat itu. Kita mulai masuk asrama di Sukolilo sana ya, untuk Jawa Timur. Jadi ini silaturahim dan istilah yang tepatnya silaturahim, fal yasil rahimahu, dalam sebuah hadis, dalam mereka menjalin mengembangkan hubungan kasih sayang. Sementara ar-rahmu, silaturahmi, ar-rahmu dalam kamus bahasa Arab, Ustaz Taslim yang mana? Yang banyak disebut tadi. Kelihatannya Bapak ini guru favorit, dicintai tapi ditakuti. Betul Pak Taslim. Tapi tadi muridnya itu nggak tahu apa 3,5 dalam bahasa Arab. Karena udah pergi dia. Saya kira dia nggak masuk kelas waktu belajar itu untuk berhitung 3,5. Silaturahmi, ar-rahmu dalam kamus bahasa Arab itu artinya maradul baton, penyakit perut. Ar-rahmu, ada ar-rahim yang dikaruniai Allah di dalam diri kaum perempuan. Rahim itu akar katanya sama, maka bukan silaturahmi dari ar-rahmu, tapi silaturahim, ar-rahim, kasih sayang. Katanya dulu si silaturahim, tapi diubah menjadi silaturahmi oleh kader HMI supaya di belakang ada HMI. Silaturahmi. Wallahu a'lam. Silaturahim ini adalah sebuah ajaran Islam yang sangat-sangat penting. Muncul dalam hadis, saya tidak perlu ulang dan membaca secara lengkap, tapi tadi penggalannya, fal yasil rahimahu, adalah mereka menjalin atau mengembangkan hubungan ar-rahim, kasih sayang. Ada dalam hadis diucapkan Rasulullah SAW di Hajjatul Wada, tapi diulang. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, bukan hanya kaum beriman. Ifshus salam, tebarkanlah damai, tebarkanlah kedamaian dan perdamaian. Ifshus salam, wasilul arham, dan jalinlah, kembangkanlah jalinan kasih sayang. Wasallu fil laili wan nasu niyam, dan sering sholatlah di waktu malam ketika banyak orang tidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi kalau ingin masuk surga dengan selamat, itu tadi, ifshus salam, tebarkanlah perdamaian. Itulah salam kehormatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan dijawab, belum selesai ceramahnya. Ini salam, ya, kemuliaan Islam itu 3 penggalan itu, 3 hal itu. Assalamualaikum, keselamatan, warahmatullah, kerahmatan, wabarakatuh, keberkahan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mengucapkan salam itu perlu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa agar kita atau yang
ucapkan salam kepadanya, memperoleh keselamatan, warahmatullah kerahmatan, wabarakatuh keberkahan. Luar biasa makna dari salam keislaman kita itu. Yang terakhir, wabarakatuh keberkahan, berkah, barokah. Itu pertemuan dari dua kebaikan. Sabatul khair, kebaikan yang ada di sekeliling kita. Dia diri punya kebaikan di sekelilingnya, dalam dirinya. Wa ziyadatul khair, dan tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu. Itulah barokah. Seseorang yang mengalami hal demikian, pertemuan antara dua kebaikan dari diri dan dari Allah, dialah seseorang yang mabrur, diliputi oleh keberkahan. Alhamdulillah sekarang istilah mabrur, berkah ini sudah banyak dipakai oleh umat. Kalau ada yang memperoleh anugerah ulang tahun, mabruk, mabruk, barakallahu fi umrikum, barakallahu fi umrik. Pakai barakallah, tidak lagi selamat ultah ya, happy birthday. Pernah juga populer itu digabung bahasa Arab dan bahasa Inggris, mad milad, happy milad ya. Tapi sekarang mabruk, barakallah fi umrik, semoga Allah memberkahimu dalam umurmu. Itu menjadi mabruk, sama dengan mabrur bagi jamaah haji, diliputi oleh albir, oleh kebaikan-kebaikan setelah menunaikan ibadah haji. Maka biasakanlah ucapkan salam secara lengkap, karena itu mengandung doa. Dan bagi para pembicara, tapi mana Ustaz tadi, gak usah saling berebut mengucapkan salam. Transfer energi kepada siapa kita mengucapkannya. Nah, hadirin dan hadirat, saya berusaha tidak panjang. Saya tunggu di Sidoarjo oleh pimpinan daerah Aisyah, dan saya tahu mau kangen-kangenan, mau nostalgia tanpa harus CLBK tadi. Ini dasarnya adalah silaturahim. Fal yasil rahimahu. Maka setelah ibadah Ramadan kita dituntut untuk mengembangkan silaturahim. Di Muhammadiyah populernya silaturahim Idul Fitri. Kalau halal bihalal ini populer di NU atas usulan Kiai Haji Wahab Hasbullah kepada Bung Karno. Ketika itu bangsa dan umat Islam dalam keadaan gawat, penuh dengan silang sengketa, penuh dengan konflik. Maka usul Kiai Haji Wahab Hasbullah agar diadakan setelah Idul Fitri waktu itu halal bihalal. Artinya macam-macam tuh halal bihalal, itu di dunia Arab tidak dikenal, tapi artinya bagus ya, halal bihalal, pokoknya saling menghalalkan segala dosa, segala pelanggaran yang kita lakukan terhadap sesama ya. Muhammadiyah silaturahim Idul Fitri, merajut dan menjalin hubungan kasih sayang, dan ini berasal dari Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dua sifat Allah dari Al-Asma'ul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim yang utama, dan bahkan muncul dalam sebuah kalimat Bismillahirrahmanirrahim menjadi hal yang perlu kita ucapkan, kita baca ketika memulai pekerjaan-pekerjaan baik, yaitu Al-Basmalah. Muhammadiyah mentradisikan membuka pertemuan rapat, marilah kita buka dengan melafalkan Al-Basmalah. Nanti menutup, mari kita tutup dengan Alhamdulillah. Termasuk acara seperti ini di NU saya tahu, karena saya dulu NU, buka dengan Al-Fatihah,
menutupnya wal asri. Nah itu NU, baik-baik semua. Nah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang, karena Allah menciptakan manusia dan makhluknya, baik manusia, alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, fauna dan flora, dan masih banyak lagi makhluk ciptaan Allah di jagat raya ini atas dasar kasih sayang. Allah menciptakan manusia semuanya tanpa kecuali karena kasih sayang Allah kepada kita. Diberinya manusia potensi-potensi insani, kekuatan-kekuatan yang dibawa dari kelahiran, baik naluri, indrawi, akal pikiran, ini hidayah yang kita bawa dari kelahiran. Itu masawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala bainakumus sam'a wal absara wal afidah. Saya sedang mengalami masalah di mata kanan saya, kataraknya sudah rampung hampir 100%, belum bisa dioperasi beberapa waktu lalu karena HbA1c nya masih tinggi 13. Dokter baru berani, ini ada dokter alumni SMA Muhammadiyah Jombang, ada juga ya, berani kalau sudah 7. Alhamdulillah bulan lalu 10,1, belum berani. Baru berani kalau gula sewaktu-waktunya di bawah 200. Saya pelihara, maintain, termasuk memakai insulin. Alhamdulillah 193. Tapi jelang operasi, walaupun saya sudah pakai obat 256, padahal saya tidak mengonsumsi yang manis-manis. Rupanya karena pikiran, waktu itu sedang ada pikiran tentang pesantren yang saya asuh di Sumbawa sana. Alhamdulillah 3 hari lalu operasi kataraknya berhasil, agak lama karena sudah tebal sekali, tapi dokter belum berani memasang, jadi sekarang tanpa lensa. Baru tanggal 2 katanya, tapi tanggal 2 harus rapat Badan Wakaf Gontor. Kemarin saya dari Gontor sampai tengah malam, insya Allah nanti tanggal 6 pemasangan lensa. Sehingga Pak Suko, Pak Ali Said, kalau tidak salah dari panggung ini saya lihat yang hadir ini 90% kaum perempuan. Ya, apakah alumni SMP, SMA Muhammadiyah banyak perempuan? Atau apakah karena di Jombang ini penduduk populasinya lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Nggak ada yang tahu ya. Wah, kalau lebih banyak perempuan dan laki-laki secara nasional, Bapak Deputi PMK berapa persen perempuan? 51 kalau nggak salah, laki-laki 49. Dunia lebih banyak perempuan. Ini bisa menjadi masalah peradaban, karena kalau 1 dan 1 masih ada sisa. Tapi ibu-ibu warga Muhammadiyah tidak usah khawatir. Saya tahu pasti lelaki Muhammadiyah itu dalam bahasa Arab minal khaifin, termasuk penakut. Bukan takut, penakut. Apa terjemahan penakut? Minal khaifin lahum iradah walaysat lahum syaja'ah. Mereka punya keinginan tapi tidak punya keberanian. Termasuk lelaki Jombang mungkin walaupun terkesan patriotik, heroik, tapi mungkin takut di hadapan istri ya. Ikut cerita itu ya. Kembali ke silaturahim adalah pangkalnya kepada Sang Pencipta, Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kita pernah disemai dalam proses panjang 9 bulan, sekitar 9 bulan, ada yang lebih
cepat, ada yang lebih mundur 1-2 minggu. Di wadah kasih sayang yang bernama rahim, yang hanya dimiliki oleh kaum perempuan. Kaum laki-laki tidak punya rahim. Maka Islam hanya mengajarkan pernikahan dan perkawinan itu antara laki-laki dan perempuan. Kalau sesama laki-laki tidak akan melahirkan apa-apa, sesama perempuan sama juga akan memotong mata rantai kehidupan dan mengembangbiakan umat manusia. Itulah Islam ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pernah berada di semen kasih sayang yang namanya rahim, dan masih berproses lewat kasih sayang ibunya mengandung, bahkan setelah lahir juga masih menyusui, dan terjadi pembuahan. Bertemunya sperma dan ovum itu adalah juga karena kasih sayang. Iya, ada yang karena terpaksa karena terpaksa, sudah hubungan rutin, dianggap rutinitas antara suami istri, tapi pasti ada kasih sayangnya, entah atas dasar mawaddah maupun atas dasar rahmah, atas dasar kesukaan terhadap hal-hal yang bersifat jasmania, ataupun ada yang unsur rohaniah. Ada kasih sayang. Beda dengan barat, berbeda dengan konsep barat. Hubungan suami istri itu namanya make love ya, ML, make love. Secara harfiah membuat cinta. Jadi cintanya belakangan, rasa kasih sayang itu datang belakangan. Tidak, dalam pandangan Islam jelas suami istri. Bisa cerita tentang suami istri di hadapan orang-orang dewasa, bahkan yang sudah jadi kakek nenek, karena kasih sayang. Allah yang menciptakan potensi Ar-Rahman Ar-Rahim dalam diri kita. Hasil pembuahannya, dan itu apalagi diikuti oleh doa ya. Apa Pak Ali Said doanya? Allahumma jannibni syaitan. Katanya ada dialog antara seorang ustazah dan muridnya di madrasah ibtidaiyah. Anak-anakku, siapa yang tahu doa setelah makan? Angkat tangan. Ya, alhamdulillahilladzi bla bla bla. Siapa yang mengajar kamu? Ibu. Yang kedua, siapa yang tahu doa masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi? Angkat tangan. Kamu mengapa? Baca. Bisa baca. Siapa yang mengajar kamu? Ibu. Siapa yang tahu doa sebelum tidur? Angkat tangan. Seorang murid laki-laki. Dia baca, Allahumma jannibni syaitan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan. Siapa yang mengajar kamu nak? Bukan. Itu di tempat tidur bapak ibu ditulis di atas. Dan bapak sering membaca itu 3 kali sehari semalam. Waduh, sekedar bercanda. Nah, kasih sayang. Maka oleh karena itu silaturahim ini penting sekali. Ifsyus salam wasilul arham. Jalinlah kasih sayang, jalinlah silaturahim. Lai yadkhulul jannata qati'un. Dalam sebuah hadis, tidak akan bukan lai yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutus silaturahim. Saking pentingnya ajaran tentang silaturahim ini. Maka dalam hal memaafkan itu ya, Islam itu sepengetahuan saya ya, menelusuri ayat Al-Quran, Al-Hadis, tidak ada anjuran untuk minta maaf.
Karena seyogianya kita minta maaf kalau kita berbuat salah, analog dengan kalau kita melakukan pelanggaran dan dosa, kita beristighfar terhadap sesama manusia, sangat wajar kita meminta maaf. Tapi ada ajaran berilah maaf, berilah maaf di surat Al-Quran yang sering dibaca saat halal bihalal, silaturahim, Idul Fitri. Saya tadi tidak sempat mendengar pembacaan ayat suci Al-Quran, sering membaca Ali Imran mulai 133 dan seterusnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dijelaskan di ayat berikutnya 134-135, siapa orang-orang yang bertakwa yang menjadi tujuan ibadah puasa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang cenderung berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi kalau ada penggalangan dana, kalau lagi sedang lapang ya, ini nggak ada penggalangan dana untuk pembangunan apa? GMC. Ini nama rumah sakit yang saya jadi penasehatnya di Jakarta Selatan, GMC, Jakarta Medical Center. Kami ada tandingannya di Jombang, Jombang Muhammadiyah Center. Ini harus bayar royalti pada kami pakai istilah GMC. Ya. Ada di kelanjutan tanda-tanda orang bertakwa itu, saya lupa. Wal qa'imin al-ghaiza, yang mampu menahan marah. Ketika marah, emosi, mampu menahan. Ini bangsa Indonesia, Bapak Deputi Menko PMK menjadi tanggung jawabnya, bergeser budaya ramah tamah kita menjadi budaya yang bersumbu pendek. Terjadi ketegangan di jalan raya, tinju melayang, ambil senjata tajam. Pernah terjadi, ngeri saya, masalah dengan sopir taksi, dengan mobil di depannya. Si sopir taksi keluar, buka bagasi, ngambil linggis. Dia sediakan linggis. Ya Allah, beginilah bangsa kita. Wal qazimin al-ghaiza, yang mampu menahan marah, walaupun harus ketika emosi melampaui, emosi meledak, segera berwudu, segera beristighfar. Termasuk dalam hubungan suami istri sering terjadi. Baru yang ketiga, wal afina 'anil nas, yang cenderung memberi maaf pada orang lain. Tolong para alumni SMA Muhammadiyah Jombang, mungkin SMP yang pernah dulu ada salah paham waktu sekolah di sini, kemudian tidak saling menegur, tidak saling sapa, putus hubungan luar hubungan silaturahim. Inilah saatnya untuk saling maaf, memaafkan. Wal afina 'anil nas, saya yakin tidak ada ya, saya yakin tidak ada. Tapi saya sedang menangani dua keluarga sekarang, sesama anak-anak putra putri, kebetulan bapak ibunya meninggal. Idul Fitri ini tidak saling tegur. Sudah saya pertemukan, begitu selesai tidak mau bersalam-salaman. La yadkhulul jannata taqi'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim, hubungan kasih sayang sama mereka. Maka wal afina 'anil nas, mudah dikatakan tapi susah diamalkan. Tidak ada maaf bagimu. Sering kita dengar gitu ya, tidak ada maaf baginya hati ini. Nah, segera akan saya akhiri, ibu bapak dan saudara-saudara. Ini jadi ajang silaturahim, bolehlah kangen-kangenan. Yang tidak saling bertemu selama 30 tahun ada?
20 tahun, angkat tangan aja. 10 tahun. Oh, ini tinggal di Jombang semua ya. Tadi ketemu di masjid pada waktu sholat Jumat. Hah? Oh, ada yang dari Jakarta, oh dari luar kota ya. Ya, saya biasa kalau alumni Gontor, bahkan sekarang ada prakarsa tokoh Muhammadiyah itu Ustadz Zainuddin dan Ustadz Muntolik dari Lamongan dan dari Bojonegoro, tokohnya reuni alumni Gontor Abu Sittin. Abu Sittin, Sittin itu 60-an, yang masuk Gontor tahun 60-an atau yang sudah berumur 60-an. Waktu itu saya 58 tahun umur saya, belum boleh masuk kelompok itu, saking eksklusifnya Abu Sittin. Saya di Gontor tahun 70-an, sementara belum berumur 60-an. Alhamdulillah sekarang sudah lewat 60, 66 jalan, 67, dan masuk. Mereka mengadakan pertemuan penting dan ditunggu-tunggu, reuni akbar Abu Sittin yang akan datang di Surabaya, kemarin di Palembang, karena juga di pesantren saya di Sumbawa. Luar biasa, begitu ketemu kangen-kangenan, karena satu rayon, satu kamar waktu di Gontor, satu dapur tempat makan, satu sumur tempat mandi, dan sudah menjadi aki-aki, nenek-nenek. Itu ada. Besok saya adakan reuni di rumah saya, silaturahim Alfu, alumni Fakultas Usuluddin yang dulu kuliah di Menteng, Jalan Cemara dan Jalan Indramayu sebelum pindah ke kampus Ciputat. Ada sekitar 40 sudah kakek nenek. Maka saya bilang sama istri, jangan lupa ya, yang hadir ini kakek nenek, maka menunya tolong disesuaikan yang empuk-empuk. Jangan sop kaki kambing, sudah banyak yang asam urat dan lain sebagainya. Kalau alumni SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah Jombang ini nggak ada yang ini ketua panitia dapat diduga punya asam urat. Ya, betul kan? Ya, karena posturnya tinggi, besar, kelas apa? Ya. Nah, saya sarankan reuni semacam ini kiranya berfungsi, ada fungsi kelanjutannya, tidak sekedar kangen-kangenan, apalagi ada romantisme, nostalgia romantisme, tapi apa yang bisa dilakukan bersama itu penting. Yang pertama, membawa manfaat pulang ke alma maternya, SMP dan SMA Muhammadiyah Jombang. Pakai nomor nggak, SMP 1, SMA 1 nggak ada, karena satu-satunya ya. Untuk SMA Muhammadiyah yang bagus sekali organisasinya adalah SMA Muhammadiyah 1 Pekalongan, membentuk ikatan alumni SMA Muhammadiyah 1 Pekalongan. Ketuanya adalah Rektor IPB University, Profesor Dr. Arif Satria, yang juga Ketua Umum ICMI Pusat. Beberapa hari lalu datang ke pesantren saya, beliau bangga sekali, dan saya bilang di forum ICMI, karena saya juga di anggota Dewan Penasehat, ini Prof. Arif ini luar biasa jabatannya yang bergengsi, Rektor IPB University, sekarang jadi University, Institut Pertanian Bogor, yang alumninya macam-macam itu, masuk ke perbankan, maka IPB Institut Perbankan Bogor, masuk ke publisistik, banyak yang menjadi jurnalis, maka diplesetkan IPB Institut Publisistik Bogor. Masuk ke DPR, banyak yang menjadi anggota DPR, diplesetkan Institut Politik Bogor. Nah,
Saya bilang ini IPB ini semua jurusan kecuali pertanian. Tapi rektornya bukan yang sekarang, Profesor Heri, sekarang menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Bandung. Pak Din salah, yang benar. Alumni IPB menguasai berbagai bidang, apalagi pertanian. Begitu istilah mereka. Itu ketua ikatan alumni SMA Muhammadiyah satu Pekalongan, yang lain saya belum pernah dengar. Ini baru yang kedua nih. Ini ikatan alumni SMA Muhammadiyah Jombang. Boleh juga dibentuk supaya ada, dan jangan tingkat lokal tapi tingkat nasional, apalagi sudah banyak yang tersebar di berbagai daerah, bahkan mungkin di luar negeri. Kemudian apa? Return. Ada yang berpendapat, buat apa kami nyumbang buat alma mater Pak Din, kami dulu bayar uang sekolahnya mahal. Sangat wajar kita berbuat sesuatu untuk gimana ini sekolahnya ya. Bila perlu setiap reuni lahirlah proyek satu bangunan. Nah, ditulis ini adalah hasil reuni tahun 2025 atau dan seterusnya. Termasuk kepada Muhammadiyah. Bentar lagi ya. Untuk Muhammadiyah, saya tahu alumni SMA Muhammadiyah, bahkan Universitas Muhammadiyah di Jawa Timur ini tidak semua keluarga Muhammadiyah, bahkan banyak keluarga NU. Gak apa-apa, kita sama-sama Islam. Muhammadiyah memang sebuah organisasi, tapi Muhammadiyah juga adalah alam pikiran, state of mind. Kalau bersetuju dengan alam pikiran Muhammadiyah, mungkin tanpa masuk menjadi anggota Muhammadiyah ya, tapi kalau sekedar mengumpulkan kartu-kartu di dompetnya, sekarang sehari ya kartu anggota Muhammadiyah ini, boleh-boleh saja ya. Tapi state of mind berdasarkan Al-Quran dan tadi, dua dai yang kita tuh sebelum saya cerita-cerita ke Muhammadiyahan ya. Pertama yang alumni Umsida tadi itu. Maka sebagai mantan, bukan mantan, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005, 2010, 2015, saya selalu tanpa dari latar belakang apapun ya, silakan merasa menjadi keluarga besar Muhammadiyah, walaupun dia aktif juga di organisasi lain. Sebelum kesini saya bertemu Gus Ikin Abdul Halim Mahfud, Kiai Haji Abdul Halim Mahfud, pengasuh pesantren Teguh Ireng. Sejak Gus Solah saya sering mampir, karena Gus Solah itu besan dari kakak saya, Mas Ipang Wahid. Saya telepon tadi, itu nikah dengan ponakan saya, walaupun jauh, tidak, bapaknya tidak langsung sepupu. Tapi banyak bercerita untuk merajut hubungan NU dan Muhammadiyah, sama dengan obsesi saya. Apalagi saya ini dulu waktu kecil di NU, bapak saya sekretaris NU, maka disekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah NU, kemudian Madrasah Thanawiyah NU. Waktu kelas 2 terpilih jadi ketua organisasi pelajar, yaitu ketua Ikatan Pelajar NU. Di sini mantan ketua IPNU tingkat cabang, masuk Gontor, masuk kuliah di Jakarta IAIN. Saya bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, jadi salah seorang ketua DPP, jadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Pusat, terpilih. Luar biasa, saya mendapat anugerah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2 periode. Maka sering saya katakan secara jujur, waktu kecil di NU, waktu dewasa di Muhammadiyah, insya Allah kalau meninggal masuk surga. Ini kita ingin mempersatukan, tapi banyak sekali pembicaraan saya, rencana setengah jam jadi hampir sejam tadi di Teguh Ireng Gus Ikin, dan beliau memberi buku untuk ketua PWM tentang bagaimana Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari merajut persatuan umat. Karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan seperguruan,
sama-sama di Mekah, sebelum berangkat di Semarang, pulang sering bertemu dan semacam berbagi tugas. Kiai Ahmad Dahlan berdakwah di kalangan komunitas perkotaan di Jogja. Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jombang ini, keduanya dekat sekali. Saya mewarisi obsesi seperti itu dan kami bersepakat tadi. Apalagi sekarang Gus Ikin jadi ketua pimpinan wilayah NU, jadi nggak ada masalah alumni SMA Muhammadiyah itu ya. Tapi jadilah Muhammadiyah dengan menyetujui alam pikiran. Kalau soal keaktifan organisasi ya terserahlah masing-masing. Kalau mau di Muhammadiyah juga terbuka, kalau tidak juga tidak apa-apa. Maka ini akan menjadi model dan sekaligus bapak-bapak, ibu-ibu semua alumni SMA Muhammadiyah merajut silaturahim khususnya antara Muhammadiyah dengan NU dan dengan organisasi-organisasi lain, akan menjadi agen-agen perdamaian dan persatuan umat. Saya kira ini saja, namun saya ajak berdoa sehubungan dengan setelah Idul Fitri, setelah Ramadan, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering dibaca di akhir bulan Ramadan atau di awal Syawal, artinya bagus. Allahumma la taj'alhu, jangan engkau jadikan Ramadan yang baru berlalu akhirul ahdi, sebagai masa terakhir, Ramadan terakhir, min syamina iyahu, dari ibadah puasa kami kepadanya. Wa in ja'altahu, jika engkau menjadikan Ramadan baru berlalu sebagai Ramadan terakhir, faj'alni marhuma. Kita belum berdoa, ini penjelasan dulu. Maka jadikanlah aku orang yang engkau rahmati. Wala taj'alni mahruma, jangan kau jadikan aku yang tertolak dari rahmatmu. Oke, kita ikuti bersama setelah saya, termasuk kokam dan tapak suci di pinggir saya, ikut berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu belum makan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min syamina iyahu wa in ja'altahu faj'alni marhuma wala taj'alni mahruma. Sekarang terakhir dengan penuh kehusyukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min syamina iyahu wa in ja'altahu faj'alni marhuma wala taj'alni mahruma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat bertemu pada bulan Syawal Dzulqa'dah yang akan datang, setelah diberi anugerah usia oleh Allah Subhanahu wa taala, menemui kembali bulan Ramadan 1447 Hijriah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ternyata kepanjangan. Itulah kalau duduk di kursi keenakan ya. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.